terlibat di bisnis center gak usah lagi nyari uang kembalian mungkin ya teman-teman. Karena koin sekarang semakin susah sekali nyari koin. Jangan tegang ya Pak. Karena pertama kali dengar Pak Yagung ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfir Pansyah di podcast G Media, medianya warga Smart G. Nah, seperti biasa kalau ketemu saya di YouTube kita akan podcast berbincang-bincang dengan beberapa narasumber. Tapi sebelum itu jangan lupa terus saksikan keseharian SMK Negeri 1 Cianjur dengan mengikuti sosial media kita baik di Instagram, YouTube atau website kita, dan jangan lupa share, like juga ya agar SMK Negeri 1 Cianjur semakin terdepan. Ya, kita akan mulai. Alhamdulillah hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Mungkin saya akan menyapa dulu dari internal kita ada Bapak Yakub Hadi Permana ST selaku Ketua Program Keahlian PPLG SMK Negeri 1 Cianjur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan saya sudah kehadiran Bapak Yogi Andi dari PT LSKK. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kerjasama SMK Negeri 1 Cianjur dengan PT LSKK. Jadi stay tune terus di podcast G Media, medianya warga Smart G. Oke, baik, kita akan mulai. Nah, pertama mungkin saya akan sapa dulu mungkin akan saya kenalkan juga karena ini pertama kali saya podcast dengan Bapak Yakub Hadi nih Pak. Iya. Ketua Program Keahlian PPLG SMK Negeri 1 Cianjur di tahun pelajaran 2023 ini. Ya nih Pak. Jangan tegang ya Pak. Karena pertama kali dengan Pak Yakub ya. Iya, Pak. PPLG nih Pak, seperti apa sih gambaran untuk tahun ini nih Pak, untuk PPLG sendiri ke depannya akan seperti apa nih Pak? Apalagi kita tahu bahwa PPLG SMK Negeri 1 Cianjur merupakan program studi di kita yang masuk ke SMK Pusat Keunggulan ya Pak. Boleh mungkin sharing Pak nih untuk ke teman-teman agar lebih aware mengenai PPLG SMK Negeri 1 Cianjur nih Pak. Ya, terima kasih. Untuk PPLG sendiri itu kita konsentrasinya jadi dua ya, RPL dan GIM. Di mana tahun sekarang itu kita fokus di RPL dan GIM itu, yang RPL terutama itu adalah web dan Android ya, pembelajaran berbasis pembelajaran web dan Android. Nah, sedangkan GIM ini kita sudah mulai project-projectnya pembuatan GIM ya. Target kita anak-anak harus sudah bisa membuat game dan menguploadnya ke Play Store. Itu tahun sekarang. Luar biasa sekali. Jadi nanti mah yang biasanya hanya main game mungkin sekarang menciptakan game ya Pak. Salah satunya siswa-siswi kita luar biasa sekali. Nah, saya beralih ke Pak Yogi Andi selanjutnya. Seperti pertanyaan ke narasumber saya yang lalu-lalu mungkin. Ada apa sih di SMK Negeri 1 Cianjur atau Bapak sedang apa sih di SMK Negeri 1 Cianjur sampai terima kasih sudah berkenan hadir, datang dan menghampiri serta mau bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Cianjur Pak dari PT LSKK dalam rangka apa? Mungkin saya sedikit cerita tentang PT LSKK yang dulu sendiri ya. Boleh. Jadi kalau LSKK itu kita bergerak di bidang ICT gitu ya. Ya basically ya paling gampangnya software house lah. Nah, terus kan kami juga tahu informasi di sini ada jurusan PPLG. Nah, idealnya sih sebenarnya maksud datang ke sini tuh kita mencoba menyamakan visi kali ya gitu. Visi dan kalau bahasa ininya sinkronisasi ya Pak. Iya, betul Pak, betul. Saya kan gini, kalau di kami perusahaan biasanya kita membuat platform menggunakan kita membuatkan aplikasi menggunakan platform A. Nah, di sekolah apakah sudah menggunakan platform A atau belum? Nah, jadi biar tujuannya nanti kalau udah sinkronisasi begini kan, let's say teman-teman yang ada di sini ketika mau coba terlibat di project yang kami punya itu nggak terlalu lama beradaptasinya gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya kegiatannya apa, sebenarnya saya coba sinkronisasikan ya Pak. Karena ya betul tadi kata Bapak supaya setelah lulus mungkin tidak bingung ya agar sama sesuai. Apalagi kami SMK sekarang itu harus berkolaborasi dengan industri Pak untuk menciptakan lulusan yang betul-betul memang siap kerja itu. Pak Yogi Andi nih, ada dalam sinkronisasi ini nih apa yang di
lakukan atau di bidang apa mungkin yang disinkronisasikan dengan PPLG SMK 1 Cianjur? Oke, seperti yang tadi Pak Yakub sempat bahas ya. Jadi kalau kita sih sebenarnya fokusnya di mobile apps, website, sama IoT gitu. Nah, jadi sebenarnya yang kita coba sinkronisasikan adalah kalau misalkan let's say bisa satu project aja gitu kan, misalkan mobile apps saja atau misalkan mobile app sama webnya. Nah, syukur-syukur kalau misalkan ada instrumen yang di depannya gitu kan, yang IoT-nya. Nah, nanti teman-teman PPLG juga bisa memvisualisasikan tuh hasil dari produksi IoT-nya gitu. Jadi kalau tadi coba kita sepakat itu ya Pak gitu. Iya. Dan ini sorry juga nih Pak. Mungkin buat teman-teman yang belum dan baru mendengar IoT itu apa sih Pak? Mungkin dari sana aja. Barusan Bapak berbicara banyak tentang IoT yang akan di SMK 1 Cianjur ini. Saya izin menjawab ya Pak Yakub. Kalau saya salah koreksi ya. Jadi IoT itu sebenarnya Internet of Things gitu kan. Jadi simple case-nya adalah semua alat yang terhubung dengan internet kita bisa mengklaim itu sebagai IoT. Gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Iya, sederhananya betul. Dan ini tentunya bakal jadi project based learning-nya PPLG nantinya dong Pak. Insya Allah harapannya seperti itu sih. Oke. Boleh saya kembali ke Pak Yakub lagi mungkin Pak nih. Setelah mendengar akan ada project based learning dan IoT dan mobile apps dan lain sebagainya serta kerjasama PPLG SMK Negeri 1 Cianjur dengan PT LSKK, harapan Bapak untuk siswa-siswa kita seperti apa sih Pak? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa project based learning-nya itu kerjasama dengan PT LSKK gitu ya. Ada beberapa proyek yang akan kita garap antara PPLG dengan PT LSKK. Yang pertama itu adalah kita akan membuat sebuah aplikasi untuk pendeteksian absensi siswa, di mana di situ pakai RFID ya Pak ya. Jadi nanti siswa itu ketika masuk sekolah itu kalau yang kesiangan itu tidak perlu dicatat oleh kesiswaan, hanya cukup scan seperti itu saja, nanti informasi itu akan masuk ke dalam server. Nanti lebih jauhnya lagi itu semuanya terkoneksi dengan RFID tersebut ya Pak. Betul. Jadi nanti kita punya bank mini, terus kita punya business center dan juga punya kantin juga, di mana nanti hanya satu server saja gitu. Di mana nanti ketika siswa mau beli makanan misalkan itu di business center dan di kantin itu cukup menggunakan RFID saja begitu. Nanti data yang diambilnya itu mengambil dari bank mini begitu. Di mana misalkan siswa itu punya saldo gitu ya, tidak perlu bawa uang karena dia punya saldo, cukup dengan menggunakan RFID tadi terdeteksi begitu ya, saldonya sekian dan dia bisa transaksi. Itu yang diharapkan ya. Luar biasa sekali, berarti cashless di SMK 1 Cianjur beda dari yang lain nih karena kita sudah punya bank mininya punya, pusat bisnisnya punya, kantinnya punya, jadi tinggal pembayarannya terintegrasi di satu tempat ya Pak. Kita tidak menggunakan pihak eksternal mungkin ya kalau seperti itu kalau saya katakan. Jadi semuanya terpusat, pihak eksternal di sini maksudnya semuanya sudah ada di dalamnya. Tinggal nanti kita berkolaborasi di beberapa hal dengan eksternal. Belum kebayang akan seperti apa, tapi sangat excited mungkin ya untuk SMK 1 Cianjur yang sudah cashless nantinya. Tidak perlu lagi karena saya pun ini karena saya salah satu terlibat di business center, gak usah lagi nyari uang kembalian mungkin ya, karena koin sekarang semakin susah sekali nyari koin 500, 300 dan 100, luar biasa sekali. Nah mungkin terakhir dari Pak Yogi Andi lagi kembali Pak, setelah adanya kerjasama antara PT LSKK dengan PPLG SMK Negeri 1 Cianjur nih, harapan Bapak juga seperti apa Pak ke depannya mungkin? Oke, jadi kalau saya pribadi ngeliatnya gini, IT itu enak sih. Jadi enak itu gini, kita bisa posisinya di depan atau kita bisa posisinya di belakang. Nah, contoh gini, kalau misalkan tadi yang aplikasi game ya Pak, nah itu berarti kan IT-nya yang di depan tuh. Jadi orang-orang IT buat aplikasi akhirnya diupload. Nah, kalau yang bank mini ini gitu kan, atau konsep yang tadi cashless itu, kita kan sebenarnya secara sistem mensupport kegiatan yang di bank mininya ataupun di lingkungan sekolahnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau harapan terbesarnya adalah konsep smart school itu nggak hanya hanya sekedar konsep, tapi emang benar-benar bisa diimplementasi. Harapannya itu sih.
Iya, jadi bukan hanya ada smart city, tapi Betul. smart school juga ke depannya. Betul. Luar biasa sekali. Berarti SMK Negeri 1 Cianjur orientasinya selain bebas lingkungan sampah, Go Green sekarang menjadi smart school ya Pak, dengan adanya program ini. Apa kalau nanti sudah berjalan dan bisa terrealisasi, mungkin akan kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Siap, selanjutnya mengenai tindak lanjut dan sebagainya. Nah, seperti apa nih pasti para subscriber kita juga penasaran ya. Jadi saya selalu yakinkan bahwa selalu stay tune di podcast kita dan di YouTube kita. YouTube kita di SMK Negeri 1 Cianjur yang sekarang alhamdulillah sudah 1.000 subscriber lebih, dan di Instagram kita yang akan mencapai 8.000 followers. Nah, jadi terima kasih atas supportnya dan terus ikuti. Nah, untuk podcast hari ini mungkin saya harus berpamitan. Terima kasih Pak Yogi Andi atas kehadirannya Sama-sama. di G-Media. Terima kasih Pak Yakub Hadi juga sudah hadir di sama-sama. podcast G-Media. Nah, seperti inilah podcast untuk hari ini. Saya Muhammad Alfikir Pansah senang hadir di hari ini bersama Pak Andi dan Pak Yakub. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jadi saksikan terus podcast G-Media. Medianya warga Semakji. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.